Jemaat yang dikasihi Kristus, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, bagaimana kabar kita hari ini? Saya harap kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Memasuki Minggu Paskah yang kelima ini, kita diundang untuk bersaksi tentang karya Allah yang besar. Karya yang seperti apa yang akan kita persaksikan melalui kehidupan kita? Untuk itulah surat Rasul Petrus kembali menyapa kita, menuntun kita untuk memahaminya. Ada hal yang menarik untuk kita pahami bersama melalui bacaan hari ini, 1 Petrus 2 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-10. Dalam suratnya, Petrus yang dulu pernah menyangkal Kristus, ia mengaku bahwa kehidupannya kembali mengenal Kristus adalah atau bertemu dengan Kristus adalah sebuah karya yang luar biasa, sehingga ia dapat bersaksi juga dengan luar biasa. Maka kita layak untuk meneladaninya. Sesuai dengan pesan Petrus dalam ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Istilah batu yang hidup yang merujuk ke pribadi Yesus sendiri sebagai batu penjuru untuk memperkokoh sebuah bangunan, bukan sebagai batu sandungan. Maka bersaksi tentang karya Allah yang besar adalah mendengar dan melakukan undangan Petrus untuk menjadi batu yang hidup. Sehingga kita layak disebut sebagai imamat yang rajani. Nah, di sini sangat menarik. Imamat yang rajani adalah sebuah sebutan atau penggabungan dari dua kata, imam dan raja sekaligus. Dan hal ini pasti cukup mengagetkan kita, dan khususnya pada zaman dahulu yaitu bangsa Yahudi. Karena apa? Pada umumnya para imam itu hanya berasal dari keturunan Harun. Lebih jauh lagi, hanya orang-orang khusus yang bisa menjabat sebagai imam dan raja. Dan tidak pernah dilekatkan pada orang yang sama, atau biasanya dua orang yang menjabat iman dan satu lagi menjabat sebagai raja. Namun kali ini berbeda. Bagaimana kita bisa disebut sebagai raja dan imam sekaligus? Mengapa kita diberi julukan sebagai imamat yang rajani? Hal ini memang bersumber dari karya Yesus Kristus, karena ia adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Dan sama seperti Melkisedek memegang dua jabatan sekaligus, dan demikianlah Kristus, dan sekarang jabatan itu sampai kepada kita sebagai orang pilihannya. Jadi ini sebuah jabatan yang dipercayakan oleh Allah untuk memimpin, untuk mengolah, untuk mengarahkan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kata lain, imamat rajani yang telah diberikan jabatan itu kepada kita menjadi sebuah tanggung jawab untuk melayani Tuhan dengan segala talenta, dengan segala kemampuan yang kita miliki untuk menyatakan perbuatan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu, yang menjadi pertanyaan, apa karya yang bisa kita lakukan untuk mempersaksikan karya Allah yang besar dalam kehidupan kita? Apa yang kita miliki? Kita bisa bertanya dalam hati kita masing-masing. Mungkin secara sederhana seperti renungan-renungan saya sebelumnya, kita tidak bisa seperti orang-orang yang hebat, yang bisa menghasilkan karya seperti lukisan-lukisan yang luar biasa. Tetapi kemampuan kita, talenta yang kita miliki mungkin sangat sederhana, hanya bisa memasak di rumah. Untuk itu, mari melalui masakan yang ada, kita buat orang lain bersyukur kepada Allah atas keberadaan kita. Bisa dari anggota keluarga yang telah berkarya menyiapkan hidangan, makanan yang akhirnya membuat kita kenyang. Apakah kita sudah berterima kasih karena keberadaan mereka? Bersyukur atas keberadaan papa, keberadaan mama, eyang kakung, eyang uti, kakak, adik, dan semuanya yang selalu mengukir senyuman di wajah kita. Bersyukurlah untuk itu, karena itu adalah respon kita yang paling mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi
hal yang sangat sederhana namun penting untuk dilakukan. Dan yang menjadi pertanyaan ketika orang lain sudah mengukir wajah kita untuk tersenyum, apa yang sudah kita lakukan juga untuk mengukir senyuman di wajah mereka? Marilah kita berkarya dengan kemampuan yang ada. Marilah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang selayaknya kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Untuk itu saya ucapkan selamat berkarya untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk karya-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Allah menyertai perjalanan kami yang kami sendiri tidak tahu dalam kondisi ini sampai kapan akan terus seperti ini. Tetapi biarlah firman-Mu menguatkan kami agar kami senantiasa dapat melewati bersama dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Bersama dengan dunia ini kami berdoa Tuhan yang senantiasa menyertai dan menuntun kami semuanya. Untuk setiap orang yang terlibat, untuk setiap orang yang bertanggung jawab untuk mengatasi setiap situasi yang ada, mengambil kebijakan, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Ampuni kami Tuhan dan layakkan kami untuk terus menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Tuhan memberkati. Sampunas.